Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la nimatillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Al-ayah shadaqallahul azim. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan kita sering tidak menyadari bahwa proses perjalanan hidup kita ini ternyata hanya melalui 3 tahap. Yang pertama adalah proses lahir ke dunia. Dan kita sekarang sudah berada di dunia, sudah lahir. Yang kedua adalah kehidupan. Itu tahap kedua yang saat ini sedang kita jalani bersama. Dan tahap yang terakhir adalah kematian. Kematian merupakan suatu tahap yang pasti terjadi, pasti sampai, tetapi kita sangat banyak dilupakan bahwa puncak kehidupan kita adalah akan mencapai tahap yang terakhir, kematian tersebut. Kembali ke proses awal, bahwa tahapan kehidupan yang hanya 3 tahap ini, yang pertama lahir, Allah tunjukkan bagaimana kuasa Allah untuk melahirkan manusia ke dunia ini. Itu ada 4 cara. Yang pertama, Allah lahirkan manusia ke bumi ini itu tanpa perantaraan seorang ayah maupun ibu, yaitu Nabi Adam. Yang kedua, tanpa ibu, yaitu Ibu Hawa atau Siti Hawa. Yang ketiga berbaliknya, tanpa ayah hanya ada ibu, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan kita lahir ke dunia ini melalui proses yang paling terakhir, yang keempat, yaitu melalui prosesi ayah dan ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, setelah kita berada dalam kehidupan ini, yang perlu kita renungkan adalah kita mengacu pada janji Allah, pada sumpah Allah, sebagaimana surat Al-Asr yang tadi saya sebutkan, wal asri. Demi masa adalah suatu masa perjalanan yang tidak pernah kenal berhenti, tidak pernah kenal ampun, tidak mengenal kerabat, tidak mengenal apapun. Sehingga kalau kita tidak waspada dengan keberadaan perjalanan masa ini, maka kita akan terjebak pada kalimat berikutnya, lafi khusr, pasti rugi. Nah, dalam kehidupan kita ada 7 masa yang umum akan dijalani oleh setiap manusia. Yang pertama adalah masa bazi. Setelah masa bazi, masuk masa berikutnya adalah masa balita. Setelah masa balita, seseorang akan masuk sesuai dengan perkembangan pemikiran dan perasaannya, dia akan masuk masa ke kanak-kanak.
Setelah masuk kanak-kanak, dia akan mempunyai pemikiran, pengalaman yang lebih luas. Masuklah dia kepada masa remaja. Masa berikutnya adalah masa dewasa. Dan setelah masa dewasa, seseorang akan dipertemukan Allah dengan masa berkembang biak atau masa berjodoh. Dari masa berjodoh inilah orang akan mencapai pada masa yang terakhir, yaitu masa tua. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, setiap jenjang masa ini tidak akan pernah bisa terulang. Dan makanya setiap orang harus mempunyai kewaspadaan, harus mempunyai kesadaran yang luar biasa untuk pemanfaatan aktivitas hidup ini. Jangan sampai kita terjebak pada kerugian yang tidak akan pernah bisa diulang. Di sini saya akan sampaikan tentang bermulanya seseorang memulai pematangan hidup. Seseorang akan memulai pematangan hidup ditentukan dari masa kanak-kanak, di mana masa ini adalah masa penanaman sebuah keyakinan, sebuah keteguhan dalam hatinya, dalam pemikirannya, untuk membuat suatu pandangan hidup ke depan akan dijadikan kehidupan yang seperti apa. Itu adalah penanamannya di masa kanak-kanak tersebut. Kemudian penanaman itu diisi oleh ilmu pengetahuan, oleh didikan, oleh akhlak, itu pada masa remaja. Sehingga pada masa remaja ini orang tua harus super waspada, super hati-hati. Jangan sampai anak-anak generasi remaja ini terlenakan dengan perjalanan keremajaannya, yang itu akan membuat kerugian yang tidak akan pernah bisa diulang, tidak akan bisa dikejar. Setelah masa remaja, penanaman sebuah keilmuan, aktivitas, kreativitas, pengukuhan identitas itu sudah ada dalam kepribadiannya, maka seseorang tersebut juga sesuai perjalanannya, sesuai perkembangan pemikirannya, sesuai perkembangan pengalamannya, dia akan masuk pada masa dewasa. Dalam kedewasaan inilah sebuah ajang untuk mengasah seluruh yang didapat di saat masa remaja. Sehingga pada masa remaja kalau tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin, di masa dewasa dia tidak akan bisa mengasah apapun kecuali hanya pengalaman dan pengalaman. Di saat masa dewasa, orang mulai mematangkan diri, memenuhi kepentingan pandangan kehidupannya ke depan untuk mengatur visi dan misi arah perjalanan kehidupan. Di saat dia dipertemukan dengan masa berikutnya, yaitu masa berjodoh, dia akan mempunyai bekal untuk menata kehidupan berikutnya. Suatu pematangan pemikiran, pematangan kejiwaan untuk memulai pemaduan antara dua pemikiran, dua perasaan, dua kepentingan dari seorang wanita dan seorang laki-laki, dipadukan dalam sebuah misi perjalanan untuk membangun kehidupan rumah tangga. Inilah pentingnya kita waspada terhadap sumpah Allah demi masa. Karena dengan masa yang terus berjalan tanpa ampun ini, kalau kita sampai lena, maka jebakan pada kalimat berikutnya, la fi khusr, itu pasti terjadi pada kita semua. Ini belum lagi kalau kita harus bisa memanfaatkan sebanyak mungkin bagaimana yang bisa menyelamatkan dari ancaman kerugian tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kita pada masa yang berikutnya adalah, atau masa yang terakhir adalah masa tua, di mana masa ini adalah suatu ajang kontes unjuk kemampuan kita mengolah kepada perkembangan kehidupan kita setelah berjodoh, ada keturunan, ada anak,
kita bisa memodali perjalanan anak-anak berikutnya, sehingga dalam perjalanan ke depan apa yang dijanjikan Allah atau apa yang kita inginkan semuanya berkeluarga menjadi keluarga yang menenangkan, sakinah, kemudian keluarga yang membahagiakan itu mawaddah, dan keluarga yang menenteramkan itu adalah warahmah. Semuanya akan kita bisa dapatkan barokah dari kita sadar memanfaatkan kemanfaatan perjalanan masa yang kita tidak terjebak dengan kepentingan-kepentingan duniawi yang mungkin juga itu karena ada dorongan nafsu-nafsu tentang perjalanan hidup dunia ini yang bisa mengabaikan kepentingan kita menuju kepada amanah-amanah Allah untuk bangun sebuah keluarga yang sakinah, untuk mawadah dan mencapai titik terakhir warahmah. Demikian kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bersamaan ridho Allah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.